Halo, selamat malam pemirsa. KPK akan memanggil Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kemenaker Trans tahun 2012. Kasus yang sudah lewat belasan tahun ini tiba-tiba diangkat kembali oleh KPK. Yang mengundang pertanyaan, Caimin ini dipanggil KPK hanya 3 hari pasca dirinya dideklarasikan menjadi baca opres pendamping Anies Baswedan. Lalu timbullah kecurigaan apa sebenarnya tujuan utama di balik pemanggilan Caimin. Apakah ini murni mengungkap kasus hukum atau justru ada intrik politik? Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Suka-suka basmi rasuah ala KPK. Bersama saya Afiani Malik. Suka-suka basmi rasuah ala KPK. Lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dituntut untuk kedap dari kepentingan politik. Ia harus berjalan di atas rel kebenaran dan keadilan, bukan malah menjadi boneka penguasa, apalagi senjata untuk menebas lawan dan membentengi kawan. Dugaan KPK berkubang di lumpur politik amat gamblang ketika kasus yang mandek belasan tahun mendadak muncul ke permukaan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang baru dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden tiba-tiba dipanggil oleh penyidik KPK. Deklarasi Gus Muhaimin berpasangan dengan bakal calon presiden Anies Baswedan berlangsung di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 2 September 2023 lalu. Tidak disangka, tidak dinyana, 3 hari kemudian dia dijadwalkan untuk menghadap penyidik Komisi Anti Rasuah. Menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu hendak dimintai keterangan sebagai saksi mengenai dugaan rasuah pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kemenaker Trans tahun 2012. Namun, Muhaimin berhalangan hadir sehingga pemeriksaan atas kasus yang sudah berusia 11 tahun itu terpaksa ditunda. Ia minta dijadwalkan ulang karena tengah berada di Kabupaten Tanah Laut Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang sudah diagendakan jauh-jauh dari sebelumnya. Publik sebenarnya tidak akan bercuriga terhadap KPK andai pemanggilan itu tidak serba kebetulan, serba mendadak, serba tiba-tiba. Muhaimin yang menjadi tulang punggung Presiden Joko Widodo dalam mengarungi 2 pemilu selalu sepi dari pemberitaan soal kasusnya di KPK. Namun, ketika ia bersanding dengan Anies Baswedan yang mengusung agenda perubahan, lembaga anti rasuah langsung mengganjarnya dengan pemanggilan. Sebenarnya itu sah-sah saja, sepanjang untuk membuat tenang suatu perkara dan menjerat pejabat lancung yang terlibat korupsi. Yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, kenapa Gus Muhaimin seolah dibiarkan tak tersentuh selama ini? Kenapa KPK begitu lamban sampai menghabiskan ratusan bulan dalam menyelidiki suatu perkara sebelum akhirnya menjadikan itu konsumsi publik menjelang kontestasi politik? Sementara di sisi lain, tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu yang juga mantan kader PDI Perjuangan Harun Masiku kini masih buron. Sudah hampir 4 tahun, sang buron tak bisa ditangkap, meski awalnya sebenarnya mudah diciduk. Anehnya lagi, informasi keberadaan sang buron antara KPK dan Mabes Polri berbeda-beda. Maka tidak salah jika kemudian publik berasumsi liar bahwa KPK sebenarnya sengaja memungut kasus kapanpun dibutuhkan, seperti kasus Muhaimin. Ini jelas melanggar prinsip-prinsip dasar seperti independensi, kepatuhan pada hukum, dan transparansi. Padahal, lembaga ini seharusnya efektif dalam pemberantasan korupsi tanpa menjadi alat politik atau berpihak kepada kelompok tertentu. Dan itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, suka-suka basmi rasuah ala KPK. Dan sudah bersama dengan saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih. Bang Elman, selamat malam. Malam, Mbak Afi. Kenapa kita bilangnya suka-suka basmi rasuah ala KPK? Apa sih yang suka-suka itu maksudnya gimana, Bang Elman? Iya, memang
kasus pemanggilan Caimin ini kan terkesan nuansa politiknya kan amat tinggi kan gitu kan. Jadi teramat sulit rasanya masyarakat mempercayai bahwa ini betul-betul penegakan hukum ya, betul-betul untuk kepastian hukum. Ya itulah sekarang hambatan psikologis yang harus dihadapi KPK. Barangkali memang ya sesungguhnya sih kalau kita kan dari dulu juga kita ini kan memang sangat setuju bahkan mendorong tidak boleh ada satu kasus pun yang diendapkan. Terlebih masalah korupsi. Korupsi itu harus diberantas. Tetapi memang tidak boleh juga kasus hukum yang sepertinya selalu diintip, digunakan pada waktu yang dibutuhkan kan gitu. Jadi kasus hukum tertentu menyandera tokoh tertentu kan? Gitu karena kasus ini kan 12 tahun lebih tidak diotak-atik alias tidur nyenyak. Sekarang harus bangun. Nah, sekarang tiba-tiba dibangunkan kan. Mbak Api bisa bayangkan kan. Ya ketika Muhaimin ini ada di lingkaran kekuasaan. Kasus ini kan tidur aja kan. Tidak diotak-atik, tidak ada pembicaraan. Karena memang entah kenapa memang kasus itu sepertinya emang nggak ada. Publik juga sudah lupa loh. Sudah lupa. Bang, ada kasus ini itu karena terlalu lama kasus ini. Terlalu lama. Ya bayangin 4.000 lebih kurang 4.000 hari kasus ini tertidur gitu kan. Nah, kok tiba-tiba? Lah selama ini kemana? Apakah selama ini penyidik KPK kurang atau memang ini ada, tidak ada, gimana? Atau menunggu momen tertentu. Ini kan tiba-tiba setelah musim tahun politik, lalu muncul ini tiba-tiba kan. Orang ya KPK yang paling tahu. Katanya ini sprendiknya bulan Agustus lalu. Mereka paling tahu kan. Nggak diumumin juga ke juga. Masyarakat, lalu kemudian transparansi KPK atas kasus ini juga sepertinya juga kurang, nggak dijelaskan lebih lanjut soal histori penanganannya, seperti apa, kapan, kemudian siapa saja yang sudah terlibat, kasus ini progresnya seperti apa kan Bang, tiba-tiba pokoknya setelah deklarasi ada surat panggilan aja gitu kan. 3 hari setelah deklarasi langsung ada panggilan. Periksa. Nah, itu yang sebetulnya yang kita harapkan, harus ada transparansi, harus ada keterbukaan. Mestinya kan KPK dijelaskan dulu. Ini ada kasus mengenai tuduhan korupsi. Maka diperlukan pemanggilan saksi-saksi. Si A, si B, si C. Tersangkanya si A, si B, si C. Kasusnya menyangkut ini. Itu kan ada dulu penjelasannya kan. Sehingga masyarakat tahu. Ini tiba-tiba panggil kan gitu kan. Itu yang saya katakan. Hingga rakyat kan berpikir, apakah KPK menggunakan kasus ini untuk kepentingan politis? Kan gitu kan. Itu saya katakan, ketika Caimin selama ini ada di lingkaran kekuasaan, kan jangan lupa Caimin ini salah satu tulang punggungnya pemenangan Pak Jokowi ini 2014 sama 2019. Ya selama Caimin ada di sana, ini baik-baik aja. Tapi ketika dia bersama-sama dengan Anies Baswedan untuk pembaharuan, untuk perubahan, wah langsung tiba-tiba ini, jadi langsung bergolak ini kan gitu kan. Jadi bagaimana KPK bisa meyakinkan masyarakat bahwa ini betul-betul kasus hukum, bahwa ini betul-betul untuk kepastian hukum. Jadi bagaimana caranya gitu? Bang Elman, kita sama-sama dengarkan juga statement dari Menko Polhukam Mahfud MD berkaitan dengan pemanggilan permintaan keterangan oleh KPK yang ditujukan kepada Caimin berikut ini. Sudah berpendirian begini, pendirian negara, pendirian pemerintah, bahwa tidak boleh hukum itu dijadikan alat politik karena sebuah kontestasi politik. Itu tidak boleh. Pemerintah mengatakan jangan sekali-kali hukum
dijadikan alat untuk membungkam kegiatan politik atau mendukung kegiatan politik tertentu. Nah ini kan sejalan dengan tadi yang Bang Elman sampaikan, bahwa jangan sampai kemudian kasus hukum kasus hukum ini ada intervensi politiknya. Termasuk juga politik juga ada intervensi kasus hukumnya. Di tahun politik ini sepertinya juga susah karena kita lihatnya. Jadi kan publik juga membandingkan, ada kasus yang belum selesai. Contohnya Harun Masiku dari PDIP yang saat ini masih buron. Lalu kemudian pemanggilan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto yang diperiksa hampir 12 jam di Kejaksaan Agung untuk urusan minyak goreng. Ini kan sebelumnya juga banyak ditunjukkan pemanggilan atau proses hukum lah minimal, meskipun statusnya diminta keterangan sebagai saksi, tapi kan rasanya udah menjadi pressure tersendiri, Bang Elman. Ya, jadi karena Mbak Api menyinggung ya, kalau kita ingat misalnya kasus pemanggilan dan pemeriksaan Erlangga Hartarto, 12 jam. Bahkan saya nggak tahu apa benar atau tidak, tapi menurut yang kita dengar, katanya sempat juga terdengar ada mobil tahanan kan begitu kan? Ya sudah disiapkan. Sudah disiapkan gitu kan? Apakah untuk itu? Apakah kebetulan kita nggak tahu? Ya itu pressure tertentu ya. Tapi itu kan 12 jam. Ya. Anda bisa bayangkan, kalau sampai pemeriksaan 12 jam kan itu kan dahsyat itu kan. Tapi setelah ada pemeriksaan 12 jam, senyap lagi gitu kan. Tenang, suasana yang tadinya ada badai, tiba-tiba ombaknya udah selalu tenang, menyenangkan. Itu kan. Dan dulu tuh KPK pernah beberapa tahun yang lalu menyangkut kepolisian kan? Iya. Iya kan? Langsung tersangka ketika mau menjadi Kapolri kan gitu kan? Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan. KPG. Lalu diperapadilankan. Iya. KPK kalah. Kan? Iya. KPK diam aja gitu kan? Kalau memang ada barang bukti, Fight dong. fight dong. Ini kan enggak. Iya. Nah, jadi ini yang membuat kita sehingga masyarakat kurang percaya gitu ya. Kurang percaya bahwa ini penegakan hukum. Saya orang yang percaya. Tapi jangan salahkan kalau orang tidak mudah percaya. Nah, kalau sampai lembaga penegak hukum seperti KPK sulit dipercaya, Ya. bagaimana kita bisa menegakkan keadilan, menegakkan hukum, Ya. menegakkan untuk kepastian hukum, itu kan sulit. Oke, Bang Elman kita harus jeda. Nanti kita bahas lebih lanjut ketika Bang Elman katakan bahwa KPK juga saat ini bukan menjadi lembaga yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi dari masyarakat dengan berbagai terutama juga kasus etik yang menjerat komisionernya. Lalu beban pembuktian bahwa memang ini adalah murni proses hukum tanpa ada intervensi politik menjadi beban yang ada dalam pihak KPK. Kita lanjutkan sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami. Semua lembaga-lembaga negara ini kan punya tugas. Salah satu tugas penting KPK adalah penegakan hukum anti korupsi. Dan apa yang disampaikan tentu kita pasti mendukung. Saya ini orang yang selalu taat hukum dan ikut aturan hukum. Dan kalau diperlukan kejelasan tentu dengan senang hati aku kalau dipanggil atau dimintai informasi. Saya juga berkali-kali itu dipanggil KPK dalam waktu jadi menteri itu ya, semua dijelaskan dengan gamblang. Semua lembaga-lembaga. Ya itu dia tadi wawancara saya Bang Elman bersama dengan Caimin juga membahas soal panggilan KPK ini. Membahas tadi statement dari Bang Elman bahwa KPK ini pekerjaannya berat karena juga bukan menjadi lembaga yang memiliki tingkat kepercayaan dari publik yang sangat tinggi dan harus membuktikan bahwa dugaan yang beredar di masyarakat saat ini kasus hukum pemanggilan ini hanya berhitung hari saja setelah deklarasi bahwa murni proses hukum bukan kasus politik. Bagaimana cara membuktikannya, Bang? Apalagi opini sudah mulai terbentuk di masyarakat. Iya, itu yang saya katakan tidak mudah buat KPK. Jadi makanya kalau memang sudah ada katakanlah minimal 2 barang bukti, ya udah. Jangan ada keraguan kan gitu kan. Itu kan penting. Tetapi yang saya khawatirkan seperti yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Anggapan masyarakat kasus ini sangat
syarat dengan kepentingan-kepentingan kan gitu. Itu kan anggapan, asumsi masyarakat. Tentu masyarakat punya alasan untuk menyimpulkan seperti itu. Yang paling tahu ya KPK kan begitu kan. Itu tadi makanya kita katakan KPK tidak boleh katakanlah misalnya menghemat informasi mengenai ini. Sekarang harus harus dibuka apa yang melatar belakangi kasus pemanggilan ini. Pemanggilan apa gitu. Dan ya, informasi apa yang dibutuhkan gitu. Informasi apa yang dibutuhkan dari oleh seorang menteri yang 12 tahun lalu. 12 tahun yang lalu. Jadi memang tetap orang sulit untuk percaya kok kasus ini kok dibiarkan gitu. 12 tahun tidur nyenyak. Bagaimana itu? Kok sampai dan sekarang tiba-tiba pada tahun politik dan kebetulan Caimin berpasangan dengan Anies lalu dibuka gitu kan. Jadi ini yang menambah kecurigaan masyarakat. Apakah ini terkait dengan pesanan dari kalangan tertentu, dari kepentingan tertentu? Ini kan jangan salahkan juga masyarakat menyasar kemana-mana ini. Iya, malah jadi juga akhirnya membawa pihak yang mungkin saja tidak berkaitan gitu loh Bang. Saya tidak percaya. Ya paling tidak, ya saya nggak yakin lah. Bisa pesan-pesan status gitu. Dari misalnya dia KPK. bilang ini dari penguasa gitu kan. Ya. Apa iya? Apakah dengan semudah itu penguasa menceburkan dirinya untuk hal-hal yang berbau melanggar hukum kan gitu kan? Kan nggak mungkin kan. Tetapi karena ini langsung kebetulan Caimin sudah mendeklarasikan bersama dengan Anies, 3 hari sebelumnya langsung ada pemanggilan. Nah, ini apa ini gitu? Kok begitu mendesak? Kalau memang ada, kalau 12 tahun dia tunggu, kenapa nggak sabar menunggu 6 bulan yang akan datang? Iya. Katakanlah misalnya setelah tanggal 14 Februari, langsung besoknya dipanggil. Jadi tanggal 15 Februari panggil. Nah, itu setelah pencoblosan setelah gitu. pencoblosan, panggil aja nggak ada apa-apa. Atau ini warning gitu Bang? Ya. Peringatan-peringatan. Nah inilah jadi atas langkah-langkah gitu. Ya itu yang kita katakan kan kalau kita lihat hasil pemeriksaannya setelah Erlangga Hartarto diperiksa kan terus terjadi perubahan konstelasi tentu deklarasi. Terjadi perubahan konstelasi kan gitu kan. Mungkin tidak terkait. Tidak ada kaitannya. Tapi ini pun juga apakah memang mereka ada kalangan tertentu, pihak tertentu yang ingin harus ada perubahan lagi ini kan gitu kan. Ini kan kita nggak tahu kan. Mudah-mudahan ini hanya sebatas kecurigaan. Iya. Oke Bang Elman. Kita harus jeda bahwa kemudian salah satunya menurut aku Bang Elman supaya meminimalisir kecurigaan dari publik adalah KPK harus adil tanpa pandang bulu mengusut semua kasus korupsi dari semua pihak dan juga semua partai. Untuk membuktikan kita bahas lagi usai jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kami tampilkan polling yang kami lakukan di aplikasi X, akun Metro TV. Pertanyaannya, menurut Anda pemeriksaan mendadak Caimin oleh KPK berkaitan dengan statusnya sebagai bacawa pres? Dari Twitter mengatakan 78%, wah berkaitan. Ya kan akhirnya dugaan masyarakat mengatakan, sebagian besar mengatakan berkaitan, hanya sekitar 22% mengatakan tidak berkaitan. Bagaimana dengan warganet di Instagram? Bahkan 99% netizen mengatakan bahwa ada kaitannya pemeriksaan mendadak Caimin oleh KPK dengan status sebagai bacawa pres. Jadi sebenarnya kan aku bilang tadi kayak Bang, ini opini masyarakatnya juga akhirnya sudah terbentuk. Satu lagi akan kita bahas, nah ini juga ada pendapat dari Mbak Alisa Wahid yang mengatakan saya ambivalen soal ini, wajib memang bagi negara untuk memeriksa pihak-pihak yang terkait dengan kasus korupsi yang menjahati rakyat. Di sisi lain, dalam tanda kurung, walau saya bermasalah dengan Caimin, saya tidak ingin kontestasi politik menjadikan hukum sebagai bahan jegal-jegalan. Karena itu bahaya bagi masa depan bangsa. Ini statement yang sangat bijak ya untuk menaruh bagaimana proses hukum dan proses politik termasuk urusan pribadi bisa ditempatkan pada porsinya masing-masing gitu. Bagaimana? Ya, gini, kalau kita lihat tadi hasil polling itu ya, 99% netizen mengatakan ada kaitannya. Ada kaitannya. Ya. Nah, ini tidak mudah loh buat KPK.
meyakinkan yang 99% ini bahwa ini tidak ada kaitan. Kan itu kan KPK kan harus membuktikan bahwa ini tidak benar. Jadi dia harus mampu meyakinkan yang 99 orang itu salah. Kan gitu. Bahwa harus membuktikan tidak ada kaitannya antara deklarasi dengan pemanggilan ini kan akan menyulitkan KPK dan akan menyulitkan juga penegakan hukum di negara ini. Ini kan konotasinya buruk jadinya kan. Nah, belum lagi kalau kita baca tadi pernyataannya Mbak Alisa Wahid itu sangat, menurut saya sangat menarik ya. Jadi jangan sampai kontestasi politik ini dijadikan untuk lobang-lobang untuk menyandra. Ya, kasus hukumnya jadi bahan jegal-jegalan. Jegal-jegalan, ya kan. Jadi, nah itu yang kita khawatirkan kan, dan yang dirasakan oleh masyarakat itu terjadi. Dirasakan oleh masyarakat itu terjadi. Mudah-mudahan perasaan masyarakat ini tidak benar kan gitu kan. Tapi itu yang dibuktikan oleh KPK. Karena ini kan kok semuanya secara kebetulan. Semuanya kok secara tiba-tiba. Apa iya? Apa betul-betul ini secara kebetulan, ini secara tiba-tiba, atau memang momentumnya jatuh bersamaan? Apakah memang sudah direncanakan? Tidak ada kaitannya gitu kan. Tapi maksud iya, kok pas betul. Hanya 3 hari setelah deklarasi, kok langsung pas. Ini apakah ini juga kebetulan atau apa gitu. Nah itu yang kita minta kepada seluruh penegak hukum, hati-hatilah. Hati-hati di dalam penegakan hukum ini. Sebab salah penegakan hukum itu akan imbasnya, dampaknya besar sekali. Bagaimana kalau kemudian bahwa harus juga dibuktikan KPK tanpa pandang bulu harusnya mengusut semua kasus korupsi dari semua pihak dan juga semua partai. Seperti Harun Masiku. Betul. Itu sudah 4 tahun. Dan itu akhirnya jadi beban KPK karena kemudian sampai sekarang masih buron, Bang? Yang paling lucu antara KPK dengan Mabes Polri berbeda pendapat. Mabes Polri bilang bahwa Harun Masiku itu sudah ada di Indonesia. Ada yang satu yang mengatakan KPK mengatakan masih luar negeri. Sudah lari dari lubang tikus. Jadi ini orang tidak mudah percaya. Jadi sekali lagi saya mau katakan, saya minta KPK dan seluruh penegak hukum jangan mempermainkan hukum ini. Jangan menggunakan hukum ini untuk alat politik untuk penekan. Baik. Semoga menjadi perhatian semua pihak, terutama para penegak hukum. Terima kasih Bang Irman untuk diskusi kita yang menarik pada malam hari ini. Dan juga pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa di editorial malam esok hari. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.